Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah wa inayah serta nikmat iman dan Islam, kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 4 menyampaikan materi dakwah mengenai prinsip-prinsip zakat dalam Islam. Tugas ini kami buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester ganjil tahun 2023 pada mata kuliah pendalaman materi fikih di madrasah. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Zulkifli, Rahmatul Adawiyah dan Mardiyatul Misna. Agama Islam adalah agama yang memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan adalah agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin atau bisa disebut agama yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, agama Islam berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan yang berada di lingkungan kita. Tidaklah heran kalau zakat yang disyariatkan oleh Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat Islam, sehingga agama Islam mewajibkan bagi umatnya untuk mengeluarkan zakat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 tiang pokok. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan yang terakhir, naik haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang Islam bahwa sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang sifatnya ritual tersendiri maupun individu seperti sholat, puasa, dan haji, namun juga mengatur mengenai ibadah yang sifatnya sosial, contohnya mengeluarkan zakat. Karena seorang muslim tidak hanya dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik, akan tetapi memiliki kepedulian sosial terhadap orang lain. Segala yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah untuk manusia agar dapat dimanfaatkan dan dikelola sebaik mungkin. Semua kebutuhan makhluknya Allah sediakan tanpa menuntut mengembalikannya, baik berupa tumbuh-tumbuhan dan hasil laut. Selain itu, hasil dari kekayaan alam yang ada kita dapat pergunakan kembali dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Semua ini merupakan bukti bahwa kecintaan Allah kepada makhluknya. Maka sangat disayangkan kalau ada makhluknya yang tidak tunduk dan cinta kepadanya, serta enggan mengeluarkan sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ajaran Islam menyatakan bahwa harta merupakan alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi harta bukanlah tujuan hidup, karena yang utama dari tujuan hidup seorang muslim adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatal jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Berdasarkan ini, setiap apa yang ada pada kita harus mempunyai nilai ibadah, tidak sebatas pada pelaksanaan sholat 5 waktu, tetapi ruh yang ditiupkan senantiasa menuntun kita kepada yang baik. Jasad diarahkan untuk beramal baik, serta harta yang dilebihkan Allah pun harus dikeluarkan haknya sebagai bentuk peribadatan kita atasnya. Karena rahmat Allah beserta orang-orang yang bertakwa, para muzaki dan orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah menjelaskan pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'at kulla syai'in fa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun.
yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku dan orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran Surah Al-A'raf ayat 156. Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa dengan berzakat akan menambah kasih sayang Allah terhadap para muzaki yang tanpa ragu-ragu memberikan harta yang dimilikinya kepada para mustahik dengan harapan memperoleh keberkahan dan keridaan. Berzakat adalah termasuk salah satu ajaran yang diperintahkan Islam bagi mereka yang mempunyai kelebihan kekayaan, baik berupa perhiasan, hewan ternak, dan hasil pertanian, untuk diberikan kepada para mustahapin atau orang-orang yang lemah. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahharuhum wa tuzakkihim bima wasalla alaihim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagaimana harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Ayat di atas sangat jelas bahwa pada prinsipnya zakat yang dikeluarkan bertujuan untuk yang pertama, membersihkan diri muzaki, yaitu pemberi zakat, dari sifat kikir alias bakhil. Karena masih ada yang beranggapan bahwa harta yang diperoleh merupakan hasil usaha sendiri, sehingga merasa berat untuk mengeluarkan, meskipun hanya sebagian saja, padahal belum pernah ada seseorang makhluk pun ketika Allah ciptakan secara langsung mempunyai kekayaan. Artinya, semua merupakan karunia Allah kepada makhluknya. Kemudian yang kedua, Allah menjauhkan diri dari sikap yang berlebih-lebihan di dalam mencintai harta dan benda, sehingga menutup mata hati manusia untuk bergotong royong membantu orang lain yang dalam kondisi yang lemah. Padahal jelas harta yang dimiliki sering kali menjadi fitnah bagi pemiliknya. Sebagai peringatan dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnatu wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu tidak lain hanyalah cobaan bagimu, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Quran Surah At-Taghabun ayat 15. Karena harta orang sering berbuat keji dan aniaya, bersikap kikir dan sombong, demikian pula karena anak, nama baik keluarga menjadi rusak. Dengannya terkadang orang tua gagal dalam mendidik mereka. Harta dan anak keduanya merupakan titipan sekaligus ujian dari Allah. Seseorang bisa menjadi mulia atau hina karenanya. Kaum muslimin yang berbahagia, prinsip ketiga, dengan berzakat akan terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Secara fitrah, manusia membutuhkan orang lain. Tanpa hal itu, tentu manusia mengalami kesulitan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Sebab setiap anak manusia yang baru lahir membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam sebuah ayat, Allah menyatakan yang artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Quran Surah Ali Imran ayat 112. Maka bila kita menginginkan kemuliaan, tentunya harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Bila salah satu dari keduanya terabaikan, pasti akan membawa pelakunya kepada kehinaan dan kebinasaan. Banyak pesan moral yang terungkap dalam Al-Quran menjelaskan tentang urgensinya berinteraksi, antara lain akan memanjangkan usia, mempererat hubungan, dan memperluas rezeki.
Islam menghargai harta pribadi, namun tidak berarti kita menjadi orang yang kikir sehingga enggan berzakat. Karena boleh jadi di dalam harta yang ada pada kita terdapat hak-hak orang lain dan kita menjadi perantaranya. Oleh karena itu, zakat adalah jalan baik untuk mengatur harta, sekaligus mengangkat taraf hidup orang du'afa, serta melahirkan sikap kebersamaan, serta saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kata zakat selalu bergandeng akrab dengan kata salat. Artinya, kita tidak hanya diperintahkan untuk beribadah secara vertikal kepada Allah, tetapi juga secara horizontal, yaitu sesama manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dinyatakan, "Man la yarhamun nasa ma'sala yarhamullah," yang artinya, siapa yang tidak memuliakan manusia, maka tidak ia dirahmati Allah. Maksudnya, orang-orang yang memiliki kelebihan dalam hal harta, lalu tidak peduli terhadap kondisi orang lain yang dalam keadaan lapar, kesusahan, kemiskinan, berarti telah membiarkan kebinasaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita menyadari bahwa harta adalah titipan Allah, niscaya kekikiran dan keengganan untuk berzakat akan sirna dengan sendirinya. Jika Allah menghendaki untuk mengambil titipan itu, cukuplah baginya mengatakan kun fayakun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dicurahkan rahmat dan kasih sayangnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itulah dakwah singkat dari kelompok kami. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.